Oke, saya langsung menuju ke Bang Doli. Bang Doli, kalau tadi kita fokus membahas soal efisiensi anggaran, artinya begini Bang Doli, biaya politik untuk pilkada yang sangat mahal ini, karena memang pilkada 2024 kemarin ini diselenggarakan secara serentak di 37 provinsi, atau mahalnya ini karena proses pemilihannya secara langsung? Karena ini dua hal yang berbeda. Iya, itu nanti yang harus kita kaji. Tapi kalau kemudian misalnya tadi kita katakan yang biaya mahal itu ada biaya penyelenggaraan, misalnya penggunaan anggaran, baik anggaran dari APBN maupun APBD ya. Sebetulnya itu sih tidak terlalu masalah sebetulnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ya, sebetulnya yang kita sebut biaya politik mahal, biaya politik tinggi itu adalah praktek-praktek yang harusnya tidak terjadi dalam proses pemilihan, dan itu membuat pemilih itu tidak rasional, ya. Seperti yang saya katakan tadi, praktek moral hazard pemilu itu. Nah, apakah kemudian ya peraturan-peraturan atau regulasi yang kita buat itu memang mengarah ke situ? Ya, ini yang nanti harus kita evaluasi. Termasuk nanti apabila kita memang berani mengkaji apakah penyebabnya itu karena memang melibatkan rakyat langsung atau tidak. Nah, jadi kita belum bisa menyimpulkan sebetulnya. Ini kan baru pernyataan yang menurut saya yang penting kita tangkap adalah ini harus ada terbangun kesadaran di kita semua, ya, bahwa sistem politik kita, sistem demokrasi kita ini ada masalah, gitu. Termasuk salah satu isu yang menguat adalah politik biaya tinggi. Yang tadi saya katakan lanjutannya, kalau ini tidak bisa kita atur, kita kontrol dan kita biarkan, ini merusak moral bangsa kita. Nah, bahwa nanti kemudian setelah kita membangun kesadaran harus lakukan evaluasi, nah kita cari sistem yang terbaik. Salah satu yang dilontarkan Pak Presiden pada tadi malam adalah kembali ke DPRD. Apakah itu yang jalan terbaik? Belum tahu. Kita harus melakukan kajian dan elaborasi yang lebih mendalam lagi. Bang Doli, soal nanti apakah akan dipilih DPRD atau tidak itu kan masih perlu pembahasan lebih panjang. Tapi yang saya fokuskan soal biaya yang mahal ini tadi Bang Doli menekankan jadi soal prosesnya ya yang dipilih secara langsung ya. Saya menuju ke Mas Seno. Mas Seno, jadi kalau menurut Mas Seno biaya politik yang mahal itu karena apa? Pilkada serentaknya atau dalam proses pemilihan langsungnya? Ya, saya rasa kalau bicara anggaran negara, tadi kan Bang Doli juga menyatakan itu sih fine-fine saja karena memang kita kemarin pilkada serentak, jadi terkesan lebih mahal dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya yang tidak dibarengkan di dalam satu periode waktu. Tetapi yang membuatnya menjadi sangat mahal, terutama untuk para aktor politik, itu kan karena yang saya sampaikan tadi, ada persoalan etika di situ yang tidak selesai. Maka memunculkan manipulasi politik, memunculkan berbagai upaya untuk menggunakan uang untuk misalnya mengarahkan pilihan rakyat, menggunakan cara-cara yang di luar koridor konstitusi. Itu yang terjadi di lapangan, prakteknya semuanya berlomba-lomba ke arah yang tidak sehat. Nah, kalau soalnya seperti itu, maka kan mau pakai sistem apa saja juga tetap penyakitnya tidak sembuh itu. Mau pakai cara memilih langsung, memilih tidak langsung, dipilihkan, pakai e-voting, pakai apapun, yang nggak selesai kalau kemudian caranya seperti itu. Nah, buat saya yang perlu diselesaikan, buat kami di PDI Perjuangan, yang pertama selesai harus itu dulu. Dibereskan dulu bagaimana tata negaraan kita bisa memberikan ruang yang tegas untuk bisa menindak persoalan seperti itu. Bagaimana keteladanan dari para pemimpin bangsa kita memberikan teladan tentang proses politik yang mengedepankan prinsip meritokrasi. Bagaimana misalnya seluruh penyelenggara kita maupun aparat kita, termasuk penyelenggara hukum kita di MK, di seluruh tingkatan, itu kemudian profesional menjalankan pemilu sesuai dengan peraturan yang ada. Itu yang nomor satu, baru kita bicara sistem yang lain-lain. Jadi kalau Pak Prabowo mengeluh tentang sistem politik yang membutuhkan biaya mahal, itu tidak serta-mertanya karena pilihannya dipilih langsung oleh rakyat. Tetapi jangan-jangan ini ada juga andil dari para aktor politik yang memang kemudian menciptakan ekosistem yang menjadi tidak sehat. Itu persoalannya, Mbak. Kalau Mas Cecep melihatnya biaya politik yang mahal ini karena apa? Pilkada serentaknya atau prosesnya? Ya gini, kalau kita bicara masalah keunggulan dari pemilihan pilkada langsung. Ya, jadi langsung itu memang kan masalah biaya ya, efisiensi biaya ini termasuk masalah logistik, logistik, sosialisasi, keamanan dan seterusnya. Kenapa logistik? Karena kita kan kalau langsung kita distribusi ke 37 provinsi, ke 540-an lebih kota kabupaten. Kalau dia tidak langsung berarti kan hanya terfokus pada 45, 50 sampai 100 orang anggota DPRD misalnya seperti itu.
Jadi tetap dalam proses itu ada biaya seperti itu. Nah, meskipun ya memang hal yang lain tentu saja yang tadi, kalau tadi masalah politik transaksional atau ini money politik, kan dengan money politik akhirnya di vote buying lah macam-macam itu terjadi ya proses kemarin. Tapi nanti terjadi juga perubahan atau shifting dari money politik ke masyarakat jadi politik transaksional misalnya di anggota dewan. Itu pengalaman yang pernah terjadi seperti itu. Nah, lantas bagaimana kalau misalnya begini? Kalau memang yang dikhawatirkan adalah soal money politik dalam proses pemilihan langsung misalnya pilkada ya. Tapi bagaimana kemudian memastikan bahwa money politik ini juga tidak akan terjadi ketika pemilihan melalui DPRD? Ya, itu nah, saya bilang, bagaimana? Kan terjadi akhirnya proses terjadi politik yang transaksional si kandidat dengan si anggota dewan. Itu yang terjadi. Kan jadi berubahnya medan ya, terjadinya politik uang seperti itu. Oke, itu yang menjadi beberapa hal yang perlu dicatat kurang lebih ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Cecep dan juga Bang Doli, kemudian ada Mas Seno atas waktunya. Nanti kita sama-sama menunggu ya bagaimana hasil dari keputusan ini, apakah akan ditindaklanjuti dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sehat selalu.